tip that hair got me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. My world like nobody else. I am my world. That gets me overwhelmed. So when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. If only you saw what I could see. Like I said, I want you so desperately. So desperately. I can miss you and you can't believe. You don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes me beautiful. Ya, halo kan, jumpa lagi dengan saya Mas Prab. Nah, kali ini saya akan mencoba buat mengcompare ya. Ini ada satu hal yang ganjil, yang mana saya mendapat sebuah per CVT, yang per CVT ini saya rasa kok palsu ya. Ya, jadi kayak gini. Ini punya Vario KZR. Ini secara dimensi lebih panjang yang kuning ya. Lebih panjang yang kuning. Lebih panjang yang kuning. Dan ini dari sebuah merek yang ini konsumen saya dapatkan di ini ya, di TDR 1500 rpm. Namun ada yang aneh, bahwa ini ketika saya pakai tangan ya, terus saya tekan ini empuk ya, terus pakai ini tuh sama, kok saya merasa bahwa kekuatan 2 per ini tuh daya lenturnya tuh sama. Nah, apakah TDR seperti ini karakternya? Saya juga ada TDR di dalam buat PCX, tapi nggak segini ya kekuatannya ya. Ini nopo atau kucing ini? Nih, kita lihat ya. Nih. Nah, itu sama. Dia lebih keras karena dia lebih kerasan dikit, karena dia lebih panjang dikit. Nih tadi lihat ya. Nah, kelihatan toh. Jadi saya kurang paham apakah ini palsu atau tidak. Ya, tapi untung kalau misalnya ini tidak ori, untung dia lentur. Kalau keras itu malah bahaya menurut saya. Untung dia lenturnya sama kayak standar. Kalau keras terus waktu di servis di standar 2, takutnya kalau ada yang gancet. Terus kalau misalnya pakai yang benar-benar keras, biasanya lahar puli belakang ini dua-duanya cepet aus. Ini sih enggak sih. Maka itu kok aku rada sedikit mikir, emang segini ya kerasnya ya. Terus pengaruhnya apa bang kalau ada per CVT palsu? Ya, yang pertama, saya nggak tahu ini palsu atau tidak. Yang pasti, misalnya kalian beli, misalnya ini kan standar, katakan di 900 rpm. Terus kali 10% dari 900 rpm kan 100 ya. Iya nggak sih? Pokoknya kalau yang ada juga yang 1000 rpm. Nah, terus apa? Iki nopo tuh kucing iki. Terus apa namanya? Kalau 1500 logikanya dia lebih keras. Kalau 1500 dia logikanya lebih keras. Jadi ketika kalian misalnya beli online, datang barangnya, terus kalian bawa ke bengkel, bandingin sama per standar kalian. Kekuatannya, diain pakai tangan aja. Apakah lebih empuk, apakah lebih keras? Saya rasa kekerasan ini malah mirip itu ya, mirip 1000 rpm ya, nggak 1500 ya. Saya rasa soalnya ini rada lentur. Terus yang kedua, setelah dites kekuatan tekanannya, kalau terlalu keras lebih baik jangan dipakai. Tapi kalau masih lentur, oke lah. Ya, yang pasti kalau 1500 lebih keras daripada standarnya, tapi kerasnya lumayan keras lagi, karena yang mirip-mirip itu harusnya 1000 rpm. Kalau yang 2000 gimana bang? No comment. Pasti nggak enak.
Ya, coba misalnya ada orang yang bilang pakai 2000 rpm enak. Coba dibawa touring dari Jogja ke Dieng, PP dalam 1 hari gitu. Itu mesinnya enak enggak itu? Daripada terus kamu coba pakai punya motor temanmu tapi yang masih ori. Ya pasti enak punya orinya. Kalau bilang enak apa yang 2000 rpm? Ya, nggak tahu orang itu ya. Oke, jadi gitu ya. Ya, jadi setelah tingkat kekerasan itu tingkat panjang, selisih panjangnya. Nih. Saya topus. Tuh. Wah, kucing iki nopo, hayu. Wih, atraksi men. Ya, lah. Oh, mau ikut ngevlog ya? Si Momo ikut ngevlog. Nah, jadi tingkat panjangnya juga mempengaruhi ya. Ini kucing saya baru saya didik bongkar CVT juga. Setelah itu kalian amati ya. Setelah kalian amati panjangnya, terus kalian ditaruh bawah, terus kalian geser-geser sama diacek-acek digojak-gojak atau digoyang-goyangin ya. Kalau kayak ada jeglong itu lebih baik jangan. Kalau standar kan halus. Nah, standar kan halus. Kalau misalnya ada kayak jeglongan gitu lebih baik jangan, karena jeglongan itu kadang ininya nggak rapi, ujung pernya ini nggak rapi. Biasanya kalau ini ada meleto atau tekanan daya tekannya ini, daya tekan pressernya ini kayak bengkong, harusnya kan lurus. Tapi kalau misalnya bengkong kayak gini, lama-kelamaan pulimu juga yang akan rusak, puli ceweknya kendor antara ini sama ini gitu. Oke, gitu ya. Untuk membedakan sebuah per CVT yang layak pakai atau tidak, saya rasa gitu. Terus misalnya kok dari sisi catannya ini dicuci pakai bensin, terus kok dia kok ngeletek atau tetel atau mengelupas gitu, kalian lihat lagi ya, wajib kalian lihat lagi, kalian teliti lagi, yakin apa enggak pakai per CVT itu ya. Oke, karena bagi saya kalau main kirian itu fokus dulu satu ke per CVT. Insya Allah yang lain standar asal udah diservis enak. Oke gitu, sekian. Terima kasih.